Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juwairiyah dari SDN 4 Masbage Utara, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1.3A7 demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Seperti biasa, kita didampingi oleh fasilitator dan pendamping praktik hebat kita, yaitu Dr. Ayatullah Hidayat SPD MPD dan Ibu Bayi Suhaimi SPD. Inquiry apresiatif atau IA pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA juga merupakan suatu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi dan komunitas. Penerapan inquiry apresiatif pada tahapan Bagja pada pembelajaran berbasis HOTS di kelas 1 SDN 4 Masbage Utara dengan menggunakan bahan LOSPAT. Bagja dalam bahasa Sunda berarti bahagia, yaitu untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini selanjutnya diadaptasi oleh Noble dan Mograt pada tahun 2016. Tahap pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Di tahapan ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Tahapan kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pada tahapan ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga yaitu G, gali mimpi. Pada tahap ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Di tahapan ini kita dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kita. Kemudian yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. B, buat pertanyaan. Di sini pertanyaan yang saya buat yaitu apakah LOSPAT itu? Kemudian tindakan yang saya lakukan, guru menjelaskan arti dari LOSPAT beserta contohnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa tujuan dan manfaat pembelajaran dengan bahan LOSPAT? Tindakan yang saya lakukan, guru menjelaskan tujuan dan manfaat dari bahan LOSPAT. Yang ketiga, apakah siswa tahu cara penggunaan bahan LOSPAT tersebut? Guru menjelaskan cara aman dari penggunaan bahan LOSPAT ini sesuai dengan umur di kelas 1, kelas rendah yang saya bina sekarang. Tahapan selanjutnya yaitu A, ambil pembelajaran. Pada tahapan ini saya sudah menerapkan pembelajaran dengan PBL sebelumnya, di mana PBL atau Project Basic Learning itu merupakan hal yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran abad 21 dan HOTS. Guru harus memiliki keterampilan proses yang baik dalam pembelajarannya. Model PJBL ini merupakan keterampilan proses yang dapat diartikan sebagai keterampilan guru dalam menyajikan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center dan merangsang siswa untuk menyelesaikan masalah. Sebagian besar anak mengetahui bahan ajar LOSPAT itu. Dikarenakan LOSPAT merupakan media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya.
karena bisa ditemukan di mana saja. Di samping itu juga luspat ini murah dan mudah didapatkan. Bahan ajar luspat dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek, yaitu pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, matematika, teknik, dan juga teknologi. Semua itu akan bisa terlihat apabila anak sudah mempraktikkan produk yang akan dibuat dari bahan luspat tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Di sini saya bermimpi atau berharap anak-anak itu kelak bisa memberikan kecakapan abad 21. Kemudian produk yang mereka akan kerjakan secara kelompok atau mandiri itu dapat menghasilkan hal-hal yang menarik dan unik bagi mereka dan juga bagi masyarakat. Ide-ide kreatif kegiatan pembelajaran berbasis HOTS kepada peserta didik secara sederhana diartikan sebagai bahan pembelajaran yang memberikan kecakapan kepada peserta didik yang harus dimiliki oleh guru dan ditanamkan kepada peserta didik, yaitu 4C, meliputi komunikasi, collaboration, critical thinking and problem solving, dan kreativitas serta inovasi. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Di tahapan ini saya merumuskan rencana tindakan-tindakan, hal-hal penting apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Di sini saya memberikan penjelasan tentang bahan ajar luspat, kemudian menanamkan sikap kepada murid untuk bisa menghargai bahan-bahan atau benda-benda yang ada di sekeliling mereka. Kemudian guru menjelaskan tentang konsep PBL tadi, dan guru memberikan penjelasan tentang rubrik, baik itu proses pembuatan serta produk yang akan dibuat. Tahapan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Di bagian ini kita memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, serta bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi tersebut. Yang pertama saya lakukan yaitu saya akan membagi siswa jika bekerja kelompok dengan anggota yang heterogen atau bisa dengan secara mandiri, dan menjelaskan produk yang akan dibuat serta bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kedua yaitu di sini saya akan membimbing murid dalam merencanakan serta mengerjakan proyek yang telah saya berikan. Kemudian yang ketiga yaitu murid melakukan refleksi kepada teman, guru serta masyarakat. Peran guru dalam PBM bukan hanya sebagai sumber belajar, tapi juga sebagai fasilitator. Guru biasanya memberitahu, guru baik menjelaskan, guru ulung memperagakan, guru hebat mengilhami. William Arthur Wood. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Teladanan mendidik haruslah melibatkan, membuka diri selalu